Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 22 November 2020? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari penuh dengan keberkahan, dan tentunya semakin hari penuh dengan kebaikan. Hari ini saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Singapura. Saya memberikan kelasnya di Bandung karena memang tadi sore saya menghadiri acara pernikahan dari seorang teman AMC yang dia akhirnya menikah dengan seorang yang dia inginkan. Dia mengundang saya untuk hadir, ya saya hadir sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Saya hadir ketika diundang gitu ya. Di AMC saya membangun sebuah kesadaran bahwa bukan guru dan murid. Saya tidak pernah memposisikan sebagai guru dan murid. Saya memposisikan sebagai teman, sebagai sahabat. Makanya ketika ada yang memanggil saya guru, saya bilang sudah dipanggil aja Mas gitu ya. Dan saya lebih nyaman seperti itu karena memang saya ingin membuat sebuah sesuatu yang baru, bukan antara guru dan murid tapi teman. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang mengaku guru besar, guru ini yang di luar konteks akademik universitas, maka saya agak ketawa aja gitu ya. Padahal yang namanya guru besar itu kalau di akademik itu butuh tahapan-tahapan, butuh pengujian, butuh ini supaya disebut sebagai guru besar. Tapi banyak orang di luar sana dia hanya membuka padepokan, membuka sesuatu dan disebutnya guru besar. Oke lah ya. Makanya saya menolak untuk disebut guru, panggil saja saya Mas gitu. Manusia sebetulnya sama. Manusia itu secara fitrah diciptakan sama oleh Tuhan karena Tuhan yang Maha Adil, sehingga antar manusia harusnya saling menghargai, antar manusia harusnya saling menghormati dan saling menebarkan pesan kedamaian. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan memang untuk membuat kedamaian di dunia ini, untuk menjaga keseimbangan di dunia ini. Menjaga keseimbangan artinya apa? Menjaga keseimbangan tumbuh-tumbuhan, menjaga keseimbangan hewan, menjaga keseimbangan gunung, laut, dan sebagainya. Bukan untuk merusaknya. Tuhan menurunkan manusia untuk menjaga ekosistem yang ada di dunia ini, saling mendamaikan, saling damai. Ketika manusia punya pikiran yang damai dan mendamaikan, maka sekitarnya pasti nyaman, pasti penuh dengan kesejukan. Tidak perlu Anda menyikapi sesuatu dengan marah-marah, melihat sesuatu dengan jelek. Coba deh lihat semuanya dengan kacamata kasih sayang, dengan kacamata kedamaian, maka pasti Anda selalu damai. Anda dibully orang, Anda dimarahi orang, Anda dijelek-jelekan orang, sudah deh, coba Anda lihat dengan kacamata kedamaian, dengan kacamata kasih sayang, maka pasti hidup Anda damai. Coba perhatikan gambaran saya gitu ya. Ketika di rumah Anda tiap hari isinya berantem dengan istrinya, marah-marah sama anaknya, kemudian saling emosi, apakah rumah itu nyaman? Pasti tidak, bukan? Kenapa? Karena isinya marah-marah, isinya emosi. Coba seandainya rumah itu isinya penuh kedamaian, Anda saling sayang sama istrinya, dengan anaknya, selalu tersenyum, selalu bahagia. Apa efeknya? Rumah Anda nyaman dan damai. Rumah Anda penuh dengan kedamaian. Nah, itu harusnya yang kita bawa, yang kita isi di kepala kita, sesuatu yang damai dan mendamaikan. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya membawa pesan damai, membawa pesan kedamaian. Semuanya menyampaikan pesan yang sama, yaitu Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrohmanirrohim. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya apa? Harusnya yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang mendamaikan, hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang menenangkan. Ketika ada orang yang dia suka dengan hal-hal yang heroik, dengan hal yang terlihat emosi, bicara berapi-api gitu ya, di setiap saat berarti isi kepalanya suatu yang panas, suatu yang penuh dengan api, dan suatu yang penuh dengan marah-marah. Itu sudah
hukumnya seperti itu. Kenapa? Penggambaran manusia terlihat dari apa yang keluar di mulutnya, apa yang bisa dia tuliskan. Sama dengan gelas, ketika isinya air jeruk, maka yang keluar adalah pasti air jeruk. Tidak mungkin keluarnya es teh. Ketika isinya es teh, maka pasti keluarnya juga es teh. Tidak mungkin isinya es teh keluarnya air jeruk gitu ya. Jadi tidak perlu ngeles lagi ketika yang keluarnya itu hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif, yang penuh amarah, penuh dengan api-api, maka itulah isi yang ada di kepalanya, isi yang ada di pikirannya, isi yang ada di hatinya. Maka cerdaslah melihat, cerdaslah memahami orang lain. Jangan mudah tersugesti dengan pakaian-pakaian yang digunakan oleh orang lain tersebut. Mau dia bajunya hitam, bajunya merah, bajunya putih, bajunya kuning, atau apapun juga atributnya, kalau yang keluar di lisannya adalah sesuatu yang marah-marah, sesuatu yang jelek-jelek, sesuatu yang hal-hal yang emosi negatif, siapapun dia, itu sudah pasti isi kepalanya penuh dengan kejelekan, penuh dengan hal-hal yang buruk, sehingga harus kita hindari. Bukan untuk ditemani, bukan untuk diapa-apakan, tapi harus dihindari. Nah, artinya Anda harus juga mulai merubah bicara-bicara yang jelek, yang kasar, dengan bicara-bicara yang penuh dengan kedamaian gitu ya, bicara penuh dengan kasih sayang. Karena kalau Anda bicaranya damai, bicaranya lembut, bicaranya kasih sayang, berarti Anda sudah mencontoh para nabi, terutama yang Islam. Rasulullah Muhammad, beliau dikenal sebagai pria yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan pesan-pesan kedamaian. Coba deh Anda baca semua sejarahnya gitu ya. Artinya ketika ada orang yang sibuk dengan marah-marah, ketika orang itu sibuk teriak-teriak, sibuk marah-marah, maka itu artinya dia sedang menyebarkan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan yang marah-marah, perasaan yang membuat justru dunia menjadi penuh dengan amarah. Tapi kalau ada orang yang sibuk dengan kedamaian, sibuk menebarkan kasih sayang, sibuk menjaga dirinya, menjaga lisannya untuk bicara hal-hal yang mendamaikan, hal-hal yang menyenangkan, maka itu berarti sedang membantu dunia untuk membuat kehidupan lebih damai, lebih senang, dan lebih membahagiakan. Sekarang tinggal Anda, apakah Anda mau memilih yang emosi-emosi negatif, yang marah-marah, yang teriak-teriak, yang berapi-api, ataukah Anda sibuk untuk memilih mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang damai dan mendamaikan, kata-kata yang positif, kata-kata yang indah. Ingat, pikiran yang indah, lisan yang indah menghasilkan kehidupan diri kita yang penuh dengan keindahan. Lisan yang baik, pikiran yang baik menghasilkan kehidupan yang baik. Jagalah pikiran kita, jagalah lisan kita, jagalah untuk hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang indah dan mengindahkan, kata-kata yang damai dan mendamaikan. Ketika ada orang bersikap apapun kepada kita, lihatlah dengan senyuman, lihatlah dengan kebaikan. Tidak perlu Anda langsung berpikir yang jelek atau berpikir yang negatif tentang orang itu. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa alasan orang itu bersikap seperti itu. Jadi responlah dengan biasa saja. Kalau itu tidak baik, tidak perlu ditiru. Kalau itu isinya marah-marah, tidak perlu ditiru. Gitu aja, beres. Jadi tidak perlu sibuk menilai, tidak perlu sibuk mengejek atau menghina orang lain. Kalau itu jelek, tidak usah ditiru. Anda lakukan yang baik, Anda keluarkan kata-kata yang damai, Anda keluarkan kata-kata yang sejuk, kata-kata yang indah. Itu artinya apa? Pikiran Anda penuh dengan keindahan, pikiran Anda penuh dengan kedamaian. Nah, bagus kan? Tentu, makanya Anda simak semua video-video di Jaya Kehidupan supaya apa? Pikiran Anda isinya indah, dan tentunya lisan Anda mengeluarkan kata-kata yang indah dan mengindahkan, damai dan mendamaikan. Efeknya hidup Anda pasti penuh kebaikan, penuh keindahan, dan tentunya penuh dengan kedamaian. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, dan izinkan tubuh Anda menikmati kedamaian di malam ini. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.